Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ketaatan, majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini, kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca terlebih dahulu surah Quraisy 4 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu mongko becik ngibadah sapa Quraisy rabb hadzal baiti ing zat kang duweni Ka'bah iki. Omah iki tegese Al-Ka'bah. Lamma zakara tatkalane wis nutur sapa Allah taala
fi suratil fil ing dalam suratul fil annahu satemene Allah iku an'ama wis paring nikmat sapa Allah alaihim ing atase Quraisy bidaf'i durrin kelawan nolak bahaya anhum sangking Quraisy zakara nutur fi hadhihi sapa Allah fi hadhihi surati ing dalam surah iki nikmatahu ing nikmate Allah alaihim ing atase Quraisy wa hiya lan utawi nikmat iku jalbun naf'i narik kemanfaatan lahum kanggo Quraisy wa huma lan utawi lan utawi karone iku nikmatani nikmat loro azimatani kang agung nikmat berupa daf'ul durren wajal pun naf'i iku nikmatani nikmat loro azimatani kang agung amarahum mongko perintah sapa Allah ing Quraisy bil ubudiyyati kelawan ibadah wa ada'i syukri lan ngelakoni syukur wa qila lan ten ucapaken lamma kafahum tatkalane wis nyukupi sapa Allah ing Quraisy amra rihlataini ing urusan rihlah loro yaitu rihlatasyita'i was-saif amarahum mongko perintah sapa Allah ing Quraisy ayastaghilu ing yanto sibuk nyibukaken sapa Quraisy bi ibadati rabbi hadzal bait kelawan ibadah maring pangerane omah iki ay al-Ka'bati tegese Ka'bah li'annahu karana satemene Allah huwa ya Allah iku allazi zat at'amahum kang wis paring sapa Allah ing Quraisy min ju'in saking luwe wa amanahum lan wis paring keamanan sapa Allah ing Quraisy min khaufin saking wedi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa ayat atau surat ini, suratul Quraisy, itu berkaitan dengan surah sebelumnya yaitu suratul Fil. Dalam suratul Fil Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang dari suku Quraisy yaitu berupa daf'u durrin anhum. Yaitu berupa ditolaknya bahaya dari mereka. Mereka kan terancam keamanannya saat itu dengan kedatangan Abrahah dan bala tentaranya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah dan menyelamatkan penduduk Makkah. Orang-orang Quraisy terselamatkan di saat itu karena Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ashabul Fil sehingga Makkah itu menjadi aman, tertolak dari bahaya. Mereka tertolak dari bahaya. Ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada penduduk Makkah, orang-orang Quraisy yang berupa daf'u durrin di dalam suratul Fil. Nah, dalam surah ini, suratul Quraisy, Allah juga memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy berupa jalbun naf'i anhum atau alai lahum ya, jalbun naf'i lahum. Yaitu menarik kemanfaatan. Karena nikmat itu ada dua macam.
Nah, nikmat itu ada dua jenis atau dua macam secara umum. Kalau nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung oleh kita, saking banyaknya. Tetapi secara umum itu dikelompokkan menjadi dua jenis atau dua macam. Yang pertama adalah berupa daf'u dzurrin, yaitu ditolaknya bahaya. Yang kedua adalah berupa jalbun naf'i, yaitu menarik kemanfaatan. Kalau kita misalnya diberikan kesehatan, ini namanya mendapatkan kemanfaatan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan mata penglihatan untuk bisa melihat secara sempurna, kita diberikan pendengaran untuk bisa mendengar dengan sempurna, kita dikasih makan, kita dikasih minum. Itu namanya nikmat yang berupa jalbun naf'i. Kita misalnya diberikan rezeki yang banyak, kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan pemahaman, kita diberikan iman, kita diberikan Islam. Ini adalah nikmat yang berupa jalbun naf'i. Kita menarik manfaat, kita mendapatkan manfaat. Ada kalanya nikmat itu berupa menolak bahaya. Menolak bahaya. Misalnya ketika ada seseorang, ketika terjadi sebuah kecelakaan, kemudian orang pada mati semua, dia hidup sendiri. Berarti dia tertolak dari bahaya. Kebetulan dia pas misalnya, bukan kebetulan ya, dengan kehendak Allah. Artinya dia bukan sesuatu yang dia kehendaki. Ketika terjadi kecelakaan, kemudian dia malah nggak kena apa-apa misalnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dilindungi oleh Allah dari bahaya. Ketika misalnya terjadi gempa bumi, ketika orang-orang saat itu misalnya sedang berada di dalam rumah, pas gempa bumi itu dia pas keluar sebentar. Pas dia keluar sebentar terjadi gempa bumi yang menimpa orang yang ada di dalam rumah itu, semuanya mati. Dia selamat. Dia berarti terlindungi dari bahaya. Tadi waktu belum pohonnya itu belum tumbang, dia ada berdiri di situ, di tempat tumbangnya pohon itu. Di saat pohonnya tumbang, dia pas pindah sebentar, pindah tempat sebentar karena sesuatu hal. Kemudian pohon itu jatuh menimpai orang yang di situ, dia selamat. Itu berarti dia tertolak dari bahaya. Atau seseorang misalnya sakit lama, dia sakit bertahun-tahun, kemudian penyakitnya diangkat oleh Allah, dia disembuhkan dari penyakit. Itu namanya daf'u dzurrin. Jadi dia ditolak darinya bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat, ini juga nikmat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu seperti itu. Ada kalanya kemanfaatan yang kita dapatkan, ada kalanya bahaya yang terhindar dari diri kita. Kalau kita perhatikan seperti itu, bukan hanya kemanfaatan saja, terkadang dia berupa madarat atau bahaya yang terhindarkan dari diri kita. Hadirin rahimakumullah. Dalam berdoa kita juga seperti itu kan. Dalam berdoa kita ada kalanya itu jalbu al-manfaah, meminta manfaat. Ada kalanya kita meminta daf'u ad-dharar, kita meminta untuk dijauhkan dari madarat. Kalau kita berdoa kan ada kalanya, ya Allah misalnya, ya Allah berikanlah aku kesehatan. Ada kalanya seperti itu.
ada kalanya ya Allah angkatlah, sembuhkanlah saya dari penyakit. Ini kan dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama yang kita minta. Yang pertama kita sudah sehat, kemudian kita ya Allah berikanlah saya kesehatan. Itu berarti minta manfaat, yaitu berupa sehat. Ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Itu berarti minta dihilangkan dari madarat yang menimpa kita. Ya Allah berikanlah aku rizki yang banyak. Berarti minta manfaat. Ya Allah cabutlah kemiskinan saya ini misalnya. Itu berarti meminta dihindarkan dari madarat. Nah, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah cabutlah kebodohan saya ini. Berarti ada kalanya dia minta manfaat, ada kalanya dia meminta dihilangkannya madarat dari kita. Dan itu adalah karena manfaat dan terhindar dari madarat itu adalah sebuah kenikmatan. Kembali ke sini, dalam suratul Fil Allah memberikan nikmat kepada penduduk Makkah, orang-orang Quraisy. Mereka itu ditolak dari bahaya. Ketika Abrahah Ashabul Fil berusaha menghancurkan Ka'bah, mengancam keselamatan penduduk Makkah, Allah menyelamatkan mereka dengan menurunkan azab kepada Ashabul Fil, membinasakan mereka sehingga mereka terhindar dari bahaya. Ini nikmat Allah sebutkan dalam suratul Fil. Dalam suratul Quraisy itu Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan menyebutkan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, bahwa mereka dalam kebiasaan mereka untuk melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas itu bisa dilakukan oleh mereka, sehingga dari situ mereka mendapatkan penghasilan, mendapatkan rezeki yang melimpah dari hasil perdagangan mereka. Mereka mendapatkan manfaat dari sini. Allah memberikan nikmat berupa jalbun naf'i. Jadi sudah komplit di sini nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada orang-orang Quraisy. Maka karena mereka itu sudah diberikan nikmat-nikmat yang begitu agung oleh Allah, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, yaitu dengan beribadah kepada Allah, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini ibadah kepada Allah artinya adalah simbol keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari sebuah nikmat yang kita dapatkan adalah mensyukuri nikmat tersebut. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita, maka kewajiban kita sebagai konsekuensi dari kita mendapatkan nikmat adalah mensyukuri nikmat tersebut. Dan kita tahu syukur itu artinya adamu isti'malin ni'mah fi ma'siyatillah. Tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan dalam bermaksiat kepada Allah. Itu makna daripada syukur. Kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nikmat. Kita diberikan keamanan oleh Allah, itu nikmat. Kita dihindarkan dari mara bahaya, itu nikmat.
yang Allah berikan kepada kita, maka Allah memerintahkan kepada kita agar mensyukurinya dengan tidak menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan, tetapi sebaliknya menggunakannya untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk Dia perintahkan beribadah kepadanya. Nah, kalau mensyukuri nikmat berarti seseorang beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan puncak ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, tidak mensyirikkannya di dalam ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini diingatkan falyabudu rabb hadzal bait. Karena mereka sudah diberikan nikmat, maka hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait yang dimaksud adalah Allah. Al-bait artinya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Di sini maksudnya dalam ayat ini. Kalau baiton secara bahasa artinya rumah, bait, rumah. Tetapi hadzal bait, nah di sini dimakrifatkan, nah ini sudah dimaklumi bahwa yang dimaksud adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Rabb hadzal bait, Tuhan dari Al-Ka'batul Musyarrafah atau pemilik dari Al-Ka'batul Musyarrafah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita diberikan nikmat, maka kita harus mensyukurinya. Dan nyatanya kita semuanya itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak terhingga. Meskipun nikmat itu ada nikmat yang sama yang kita dapatkan, artinya kita dapat itu semuanya. Ada kalanya nikmat itu yang secara khusus diberikan kepada kita, tidak diberikan kepada orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Ketika kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang mukmin muslim, itu salah satu bukti dari syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hanya satu dari bukti bahwa kita mensyukuri nikmat itu. Dengan kita itu muslim, menjadi seorang mukmin muslim, kita telah mensyukuri nikmat Allah. Tetapi hanya untuk nikmat hidup, nikmat hidup. Yang berikutnya kita juga harus mensyukurinya dengan tidak menggunakan semua nikmat itu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir itu sama sekali mereka itu tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Itu orang kafir. Mereka sudah Allah berikan nikmat. Kita tahu bahwa nikmat Allah di dunia ini diberikan kepada semua. Kepada orang yang kafir, kepada orang yang mukmin, kepada orang yang mukmin, kepada orang yang kafir, semuanya diberikan nikmat. Sementara orang kafir sudah diberikan nikmat yang sangat banyak, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Maka dari asalnya itu orang kafir sudah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang mukmin itu kadang bersyukur, kadang tidak, kadang bersyukur. Sebagian maksudnya, ada yang selalu bisa istiqamah dalam syukur. Tetapi ada kebanyakan orang itu syukurnya kadang-kadang. Kadang syukur, kadang enggak, kadang syukur, kadang enggak.
kadang matanya dijaga dari maksiat, kadang digunakan bermaksiat, lisannya kadang digunakan untuk taat, kadang untuk maksiat, hidupnya, kesehatannya kadang untuk taat, kadang untuk maksiat. Itu kebanyakan orang Islam seperti itu. Sedikit orang yang senantiasa menggunakan kenikmatan yang Allah anugerahkan dalam ketaatan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalil, apa artinya qalil? Sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang syakur. Kalau yang syakir itu banyak. Syakir, kalau syakir itu kadang syukur, kadang enggak, belum istiqomah dalam syukurnya. Kadang dia masih mau bermaksiat dengan matanya, dengan lisannya, dengan telinganya, dengan kakinya, dengan perutnya, dengan badannya. Dia terkadang masih bermaksiat, kadang enggak juga. Ini namanya syakir. Kalau syakur itu orang yang sudah bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Enggak pernah, atau dia senantiasa menggunakan semua nikmatnya untuk taat, tidak untuk maksiat. Itu namanya syakur. Seperti para nabi itu syakur, para wali itu syakur, para sholihin itu syakur. Tapi jumlah mereka itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dalam Al-Quran disebutkan demikian. Orang soleh sedikit jumlahnya, orang yang bertakwa sedikit jumlahnya. Orang fasik, pelaku dosa itu lebih banyak jumlahnya. Nah, tapi seseorang dengan dia menjadi seorang mukmin itu dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang hidup di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman, dan dia sudah menjalankan itu, artinya dia sudah mensyukurinya, tapi belum keseluruhan manakala seseorang itu belum menjadi orang yang bertakwa, belum menjalankan semua yang diwajibkan kepadanya dan belum meninggalkan semua yang diharamkan kepadanya. Bisa difahami ya. Nah. Jadi mereka, kembali kepada surat ini, mereka sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, dua nikmat yang sangat agung. Maka Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Tapi gimana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy? Sedikit di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Sedikit di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Banyak di antara mereka yang menolak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, wakila lamma kafahum amra rihlataini amarahum ayyashtaghilu bi'ibadati rabbi hadzal bait ayil Ka'bah li'annahu alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Tadi apa? Tadi penafsiran yang pertama, sekarang penafsiran yang kedua. Karena dalam penafsiran ayat tertentu itu sering sekali terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mufassir. Kecuali di dalam ayat-ayat yang muhkamat. Nah, maka nggak ada perbedaan dalam penafsirannya. Tapi dalam ayat-ayat yang mutasyabihat, maka sering terjadi khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam ayat ini ada dua penafsiran yang disebutkan dalam kitab ini. Bisa jadi lebih dari dua penafsirannya, perbedaannya. Di sini disebutkan dua. Yaitu yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi orang-orang Quraisy, yaitu dengan
rihlah, 2 rihlah mereka. Jadi Allah mencukupi mereka, kehidupan mereka dengan mereka bisa melakukan kebiasaan mereka, melakukan rihlah dagang, ya, perjalanan ke Syam dan perjalanan ke Yaman, sehingga kehidupan mereka itu tercukupi dengan sebab itu. Karena kemarin sudah kita jelaskan, Makkah itu tanahnya tandus, nggak bisa ditanami apa-apa, sehingga nggak ada penghasilan dari tanah tersebut. Tapi dengan sehingga kehidupan orang-orang Quraisy ketika itu, penduduk Makkah, itu adalah dengan cara berdagang, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, dan mereka diberikan kecukupan dengan sebab itu, kesibukan itu. Ditambah lagi di Makkah ada Al-Ka'batul Musyarrafah yang menjadi tujuan orang, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala itu mencukupi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk memberikan rezeki kepada para hambanya. Semuanya dijatah dengan rezeki. Mereka yang hidup di daerah, ada yang di daerah yang subur tanahnya, mereka diberikan rezeki. Mereka yang hidup di tanah yang gersang, mereka juga diberikan rezeki dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi hasilnya itu sama. Mereka bisa makan, mereka bisa minum. Di dunia ini kan kondisi tanah itu berbeda-beda. Indonesia ini dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tanah yang subur. Sehingga dikatakan di sini tongkat ditancapkan sudah bisa menghasilkan makanan. Tongkatnya tapi berupa tanaman, ya, berupa tanaman, misalnya pohon singkong ditancapkan itu sudah jadi makanan nantinya. Itu Indonesia karena kesuburannya, diberikan rezeki dari laut, ikan yang melimpah. Nah, dari suburnya tanah di Indonesia ini, binatang-binatang ternak juga bisa. Nah, bisa makan dan kemudian bisa dimakan manusia lagi. Pokoknya untuk kemanfaatan manusia sebanyak-banyaknya. Indonesia luar biasa, nikmat yang Allah anugerahkan. Belum lagi ada di dalam tanahnya ada minyaknya, ada emasnya, ada batu baranya, ada nikelnya dan sebagainya. Ada peraknya, ada besinya, yang kemudian menjadikan negara ini menjadi kaya raya. Di negara lain ada yang tanahnya tandus, tetapi di dalamnya ada minyaknya yang melimpah. Di daerah tertentu itu juga tanahnya nggak bisa menghasilkan, tetapi lautnya itu luar biasa dan seterusnya. Mereka ada sebagian yang tandus, tanahnya nggak bisa ada tanamannya, kemudian lautnya juga nggak begitu punya, tetapi mereka menjadi negara kaya raya juga. Kenapa? Karena kepintaran mereka dalam mengolah. Mereka mendatangkan bahan-bahan dari luar negeri, kemudian mereka dengan kecanggihan otaknya, kemudian mereka bisa memproduksi menjadikan sesuatu yang diambil dari negara lain menjadi sesuatu yang berharga, kemudian dijual ke negara asal dan mereka bisa beli makan, bisa beli minum, dan bahkan bisa menjadi kaya raya juga. Allah Maha Kuasa untuk memberikan rezeki kepada para hambanya. Nah, penduduk Makkah ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensi dagang mereka. Orang banyak datang ke Makkah, mereka bisa mengadakan rihlah 2 kali di musim panas dan di musim dingin ke Yaman dan ke Syam, sehingga kemudian mereka memperoleh rezeki dari situ. Allah mencukupi mereka
dengan dua rihlah itu. Yang kemarin disebutkan ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, ketika itulah, ketika mereka sudah sibuk dengan dua rihlah itu, maka Allah memerintahkan mereka juga sibuk untuk beribadah kepada Allah yang sudah mencukupi mereka. Nah, mereka sudah diberikan kecukupan oleh Allah, mereka semestinya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan nikmat terhadap mereka. Tapi sayangnya kebanyakan orang itu kan nggak ingat dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Itu kebanyakan kita, karena itu penting untuk mengingat nikmat itu sesuatu yang penting. Ini sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita itu lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lupa, maka seseorang itu nggak akan bisa mensyukurinya. Termasuk kita, kalau kita bawa ke yang lebih kecil misalnya, kita jangan lupa dengan jasa-jasa seseorang, misalnya kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa terhadap jasa itu. Makanya sering disebutkan juga tentang hal itu, bagaimana kedua orang tua kita itu mencari nafkah untuk kita. Ingat jasa bapak kamu, ingat jasa ibu kamu ketika menjaga dan mendidik kamu ketika kecil. Itu semuanya semestinya diingat oleh kita agar kita bisa kemudian berbakti kepada keduanya. Kalau nggak ingat, itu biasanya terus dilalaikan, dilupakan kedua orang tuanya. Ingat terhadap misalnya jasa-jasa guru-guru kita misalnya. Dengan seperti itu, maka kita bisa kemudian nggak kemudian durhaka kepada mereka. Kita juga demikian, dalam skop yang lebih besar, kita harus ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita itu bisa mensyukurinya. Dan ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu, maka kita akan selamat nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah lupa, orang itu lupa terhadap nikmat yang Allah berikan, maka dia akan kufur nikmat. Dia lupa kalau mata ini Allah yang memberikannya. Dia lupa kalau pendengaran ini Allah yang memberikannya kepada dia. Dia lupa kalau yang ngasih hidup dia itu Allah. Sehingga kalau lupa, ya dia nggak akan ibadah kepada Allah. Dia nggak akan menjalankan perintah Allah. Tapi kalau dia ingat, kalau bumi ini miliknya Allah, kita ini hidup di atas bumi, yang bumi ini milik Allah. Seandainya kita ini tidak ada bumi ini, bagaimana kita bisa hidup? Dan seterusnya. Matahari terbit setiap hari, dengan sebab matahari kita ini bisa hidup secara normal, itu juga pemberian Allah. Nah, banyak sekali nikmat itu. Makanya kita hendaknya senantiasa menghitung-hitung nikmat. Meskipun kita nggak akan mampu untuk menghitungnya saking banyaknya. Tapi terus kita ingat, Alhamdulillah. Sehingga kita sering mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat, Alhamdulillah saya bisa melihat, Alhamdulillah saya bisa mendengar, Alhamdulillah saya bisa punya kesempatan belajar ilmu agama, Alhamdulillah saya bisa berbicara, Alhamdulillah saya bisa nikmat-nikmat yang lainnya akan sangat banyak. Sering kita akan membaca Alhamdulillah, meskipun membaca Alhamdulillah itu bukan hakikatus syukri, bukan hakikat daripada syukur, karena hakikat syukur itu tidak menggunakan nikmat tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah.
Li'annahu huwallazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena Allah yang memberikan makan kepada mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan mereka dari rasa takut. Ini lanjutan dari ayat ini, ayat berikutnya. Allazi at'amahum, allazi tegese zat itu badal dari Rabb hadzal bait. At'amahum alladzi zat at'amahum kang paring mangan sapa alladzi ing Quraisy min ju'in saking luwe wa amanahum lan paring keamanan sapa alladzi ing Quraisy min khaufin saking rasa wedi. Ai at'amahum tegese paring mangan sapa Allah ing Quraisy birrihlataini kelawan rihlah loro. Rihlah perjalanan loro, yaitu rihlat asyita dan rihlat as-saif. Min ju'in saking luwe syadidin kang banget. Kanu ana sapa Quraisy fihi ing dalem iku fihi ing dalem ju' syadid qablahuma ing dalem sadurunge rihlatain. Wa amanahum lan paring aman sapa Allah ing Quraisy min khaufin saking wedi azimin kang agung kang gedhe wa huwa lan utai khauf azim iku khaufu ashabil fil. Wedi maring ashabil fil ay khaufu takhattufi tegese wedi den rampas utawa rampasan perampokan min baladihim saking negarane utawa daerahe Quraisy wa masayirihim lan pira-pira nggon lumakune Quraisy wa qila lan den ucapaken kanu ana sapa Quraisy qad asobathum teman-teman wis ngenani ing Quraisy apa syiddatun apa syiddatun kahanan kang banget hatta artinya kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sangat berat. Hatta akalu sehingga pada mangan sapa Quraisy al-jiyafa. Al-jiyaf itu jamak dari jifah. Al-jiyafa ing pira-pira bangkai. Jifah artinya bangkai, batang. Wal idhamalan ing pira-pira balung al muhriqati al muhraqati kang den bakar. Wa amanahum lan paring keamanan sapa Allah ing Quraisy min khaufil judhami saking penyakit judham. Fala yusibuhum mangka orang ngenani ing Quraisy bi baladihim ing dalam daerahe Quraisy. Wallahu a'lam. Jadi di sini juga ada variasi penafsiran ya, karena dari awal itu sudah ada perbedaan penafsiran, maka dalam ayat berikutnya itu juga ada perbedaan penafsiran. Dari awal kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa li'ila fi Quraisy tentang lamnya saja itu ada 3 penafsiran. Apakah lamnya itu lam mausulah, lam muta'ajjub, atau lam apa sebagai lanjutan dari setelahnya, itu ada perbedaan. Nah, maka kemudian pada ayat berikutnya juga dipastikan ada perbedaan karena dari awalnya itu konteksnya berbeda. Nah, di sini juga ada 2 penafsiran. Yang pertama dikatakan at'amahum alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Tetapi yang pasti di sini yang dimaksudkan Rabb hadzal bait itu adalah Allah.
Intinya itu bahwa mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Cuman terus diingatkan, rabb hadzal bait itu siapa? Nah, itu yang menunjukkan kepada kita pentingnya kita itu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu kalau nggak tahu alasannya, itu dia nggak mau melakukannya. Sebagian orang kalau nggak tahu, kenapa kamu kok diperintahkan untuk ibadah kepada Allah? Dia nggak tahu alasannya. Kenapa kok diperintahkan beribadah kepada Allah? Maka kemudian dia nggak mau beribadah kepada Allah. Baru ketika diingatkan, kenapa kamu kok mesti beribadah kepada Allah? Ya karena Allah itu kan yang ngasih kamu hidup, Allah itu yang ngasih kamu sehat, Allah itu yang ngasih kamu makan, Allah itu yang ngasih kamu minum, Allah itu yang ngasih rizki kamu, Allah yang memberi kesehatan kamu, Allah yang ngasih mata kamu, Allah yang ngasih telinga kamu. Baru, oh iya, kalau gitu beribadah saya kepadanya karena Allah yang ngasih nikmat. Nah, sebagian orang lupa dengan nikmat itu sehingga ketika disuruh ibadah dia nggak mau. Dia nggak mau diperintahkan untuk beribadah, dia tidak mau. Padahal dia sudah dikasih nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ketika diperintahkan orang-orang Quraisy diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian mereka diingatkan tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka dengan lanjutan ayat alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang sudah memberikan makan kepada mereka dengan dua rihlah, rihlatus syita wa rihlatus saif, sehingga mereka itu terselamatkan dari kelaparan yang sangat. Itu yang pertama. Karena sebelumnya mereka itu diterpa oleh kelaparan yang luar biasa. Sebelum mereka itu melakukan rihlah dagang di musim panas dan di musim dingin, orang-orang penduduk Makkah Quraisy itu mereka apa? Mereka kelaparan. Mereka dalam kelaparan yang sangat. Tetapi kemudian mereka diberikan nikmat oleh Allah bisa melakukan rihlah dagang ke Syam dan Yaman. Dari situ mereka terhindar dari kelaparan. Allah yang memberikan makan kepada mereka dengan kekuasaannya. Kemudian Allah memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut yang sangat besar, yaitu takut ketika diserang oleh ashabul fil, Abrahah dan bala tentaranya, tentara bergajah. Itu mereka dalam ketakutan itu karena di saat itu apa? Mereka akan diambili binatang ternak mereka seperti yang sudah kita ceritakan. Begitu mereka sebelum masuk ke Makkah, kan bala tentaranya sudah ke tempat penduduk, kemudian binatang ternaknya pada diambili oleh mereka. Termasuk kemarin kita ceritakan yaitu untanya Abdul Muttalib, pemimpin dari orang-orang Quraisy di saat itu, diambil oleh mereka secara paksa. Di saat itu kan mereka dalam ketakutan karena kalau harta mereka dirampas, harta mereka diambil, maka ini adalah celaka bagi mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi penafsiran yang pertama, min ju'in wa amanahu min khauf. Min ju' apa artinya? Dengan dua rihlah itu. Dulunya mereka kelaparan, kemudian Allah memberikan makan mereka dengan cara mereka melakukan kegiatan dagang
ke negeri Syam dan ke negeri Yaman, sehingga lepaslah mereka dari bahaya kelaparan. Kemudian yang kedua, Allah memberikan keamanan mereka dari rasa takut yang mereka alami di saat datang kepada mereka merampas harta benda yang mereka miliki. Tapi Allah hancurkan sehingga mereka lepas dari khauf syadid, khauf azim. Itu penafsiran yang pertama. Waqila, penafsiran yang kedua, menurut penafsiran yang kedua, kanu qad asabathum syiddatun hatta aqalu al-jiyafa wal idhama al-muhraqah. Jadi dulu itu dalam sebagian penafsiran, orang-orang Quraisy itu ditimpa oleh musibah yang sangat berat, yaitu kelaparan yang sangat, kelaparan yang sangat itu yang sangat parah, udah nggak ada makanan, sehingga sampai-sampai itu mereka memakan bangkai. Orang kalau sudah laparnya sangat lapar, itu kan makan seadanya. Nah, kalau kalian misalnya di saat normal seperti ini, makanan banyak, kalian kan milih-milih. Saya nggak mau makan itu, maunya makan ini. Dikasih singkong nggak mau. Anak sekarang dikasih singkong nggak mau saya. Dikasih nasi jagung juga nggak mau. Maunya yang enak-enak. Tapi kalau di suatu saat makanan itu nggak ada, satu-satunya yang ada itu singkong, ya pasti kalian akan memakannya. Meskipun itu masih makanan yang layak, ya makanan yang layak. Ini kalau sudah parah, dulu parah, nggak ada makanan sama sekali, yang ada itu bangkai dimakannya, bangkai dimakan, karena darurat. Kalau dia nggak memakannya, dia akan bisa mati. Maka dia memakan bangkai. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sangatnya musibah kelaparan itu sudah luar biasa. Sehingga sampai mereka memakan bangkai, memakan tulang yang dibakar. Itu mereka lakukan. Saking parahnya kondisi ekonomi mereka. Tetapi kemudian Allah menyelamatkan mereka. Dan memberikan keamanan mereka dari takut. Nah, takut di sini bukan takut di saat ashabul fil datang dalam penafsiran yang kedua, yaitu min khaufil juzam. Takut dari penyakit juzam. Penyakit juzam itu penyakit kulit. Tetapi penyakit yang mematikan, penyakit yang mematikan. Yang kalau yang ini juga dengan kehendak Allah itu bisa menular kepada orang lain. Sehingga orang yang kena penyakit juzam biasanya itu diasingkan. Diasingkan dari masyarakat biar tidak menular. Yaitu ada sebagian keterangan itu anggota badannya kalau orang kena penyakit ini itu akan merotoli itu akan jarinya akan terpotong sendiri, yaitu juzam. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keamanan kepada penduduk Makkah bahwa penyakit juzam itu nggak akan masuk di daerah Makkah, di negara mereka. Nggak akan ada penyakit juzam, penyakit yang mengerikan itu di daerah Makkah. Dan itu terjadi sampai sekarang, tidak terjadi itu di daerah Makkah. Nah, mereka diberikan keamanan dari penyakit jenis ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga intinya mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, diperintahkan untuk beriman
karena sudah diberikan nikmat oleh Allah. Kita semuanya juga demikian. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, maka kita berkewajiban untuk mensyukurinya dengan beriman dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.